Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil review artikel yang berjudul Strategi Pemasaran Word of Mouth pada Masa Pandemi COVID-19, Studi pada Produk Home Industry Mie Eblek Desa Kesepuhan. Sebelumnya, sektor apa sih yang terbesar di Indonesia? Sektor terbesar dalam pembentukan produk domestik bruto atau PDB di Indonesia dalam kurun waktu selama 10 tahun terakhir adalah sektor industri. Salah satu sektor industri adalah sektor di bidang kuliner. Di Jawa Tengah sendiri, khususnya di Kota Batang, mempunyai banyak produk khas daerah seperti kerupuk mentah atau biasa disebut mie eblek. Pada kehidupan sehari-hari, teknik pemasaran mie eblek yaitu menggunakan word of mouth. Terkait penjelasan lebih lanjut tentang word of mouth akan dijelaskan oleh rekan saya, Keisha Aura. Kepada Keisha, saya persilahkan. Baik, terima kasih Aulia. Banyaknya inovasi makanan yang semakin hari semakin kaya akan kreasi menjadikan mie eblek dapat dikatakan jauh tertinggal. Untuk menyeimbangkan hal tersebut diperlukan strategi promosi perusahaan yang baik. Strategi promosi yang baik akan mendatangkan banyak keuntungan bagi sebuah perusahaan. Salah satu strategi promosi adalah strategi word of mouth, dianggap sebagai strategi yang murah, efektif, dan ampuh untuk menarik minat konsumen. Walaupun word of mouth ini dianggap strategi pemasaran tradisional, namun cukup meyakinkan konsumen. Strategi dari mulut ke mulut merupakan komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi mengenai produk atau jasa yang telah dipakai yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Adanya keterbatasan bertatap muka di saat pandemi ini membuat promosi word of mouth berjalan tidak baik sehingga mengakibatkan omset penjualan mie eblek menurun, maka media online sangat diperlukan dalam memasarkan suatu produk atau jasa. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Febita. Baik, terima kasih Keisha. Jadi, terdapat dua literatur yaitu Strategi Komunikasi Pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Era New Normal oleh Novianita Rolandari, Nurfitri Rahmawati, Dewi Nurbaiti dari Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STAMI, dan analisis strategi word of mouth untuk meningkatkan keputusan pembelian pada konsumen di Kota Semarang oleh Rahmi Yuliana, dosen tetap STII Semarang. Selanjutnya saya serahkan kepada Foni. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Peneliti melakukan studi lapangan berupa observasi, wawancara, serta dokumentasi sebagai pendukung dari penelitian ini. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Kenapa sih dinamakan mie eblek? Hal ini dikarenakan dari cara pembuatan mie eblek yang diletakkan pada tempat yang terbuat dari kayu yang berbentuk persegi dan masyarakat sekitar Batang biasa menyebut barang tersebut sebagai eblek. Bahan untuk membuat mie eblek yaitu tepung kanji yang merupakan bahan dasar dan air panas serta pewarna. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Febita. Baik, terima kasih kepada Foni. Jadi, sebelum ada wabah COVID-19 ini, industri pembuatan mie eblek ini melakukan strategi pemasaran dari mulut ke mulut atau word of mouth. Nah, strategi ini dianggap lebih kuat dalam mempengaruhi intensitas penjualan karena kebiasaan masyarakat kita yang sering berkumpul untuk berbincang dan membagikan pengalaman. Strategi ini berhasil dan mampu mempengaruhi keputusan pembelian konsumen mie eblek. Jika kita lihat pada tabel 1.2 ini, ada penjualan mie eblek sebelum COVID-19. Jadi dari bulan Januari, Februari hingga Maret, penjualan ini bisa dikatakan stabil, yaitu 7.000 porsi setiap bulannya. Nah, jumlah ini sangat besar bagi sebuah industri rumah tangga yang hanya menggunakan promosi strategi pemasaran melalui word of mouth. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Gian. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu strategi pemasaran word of mouth saat pandemi COVID-19. Bisnis yang memiliki sistem tatap muka atau sistem pemasaran dengan komunikasi dari mulut ke mulut.
Penjualan mie eblek sendiri selama 5 bulan terakhir menurun drastis. Tidak hanya penjualan mie eblek saja, tetapi sektor usaha lainnya banyak mengalami kelumpuhan. Selanjutnya, strategi pemasaran word of mouth di era new normal. Pada era new normal saat ini, usaha mie eblek memfokuskan penggunaan strategi komunikasi pemasaran dengan cara menambah strategi digital marketing dan ditambah dengan strategi soft selling, tanpa meninggalkan strategi word of mouth. Jika seandainya ingin menggunakan strategi dari mulut ke mulut, kita pun bisa mengelola strategi word of mouth agar lebih baik, yaitu dengan cara memperbaiki layanan dan kualitas produk, menggunakan sosial media, media komunikasi yang mudah, dan testimoni dari pelanggan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Paviana M. Baik, terima kasih. Kesimpulan yang dapat kami dapatkan yaitu pemasaran dari mulut ke mulut atau sering disebut word of mouth didorong oleh kebutuhan untuk berbagi dan menerima informasi, memiliki interaksi sosial atau mengekspresikan emosi. Sebelum adanya wabah COVID-19, industri pembuatan mie eblek melakukan strategi pemasaran dari mulut ke mulut atau word of mouth karena dianggap lebih kuat dalam mempengaruhi intensitas penjualan karena kebiasaan masyarakat yang sering berkumpul dan bercerita kepada orang lain. Strategi ini berhasil dan mampu mempengaruhi keputusan pembelian konsumen mie eblek. Pada saat pasca pandemi, banyak sekali sektor usaha, industri maupun jasa yang mengalami berbagai tantangan karena adanya seperti penurunan omset yang signifikan, sepinya pelanggan, kesulitan mendapatkan bahan baku, dan hambatan pemasaran produk. Pada era new normal saat ini, pengusaha mie eblek memfokuskan penggunaan strategi komunikasi pemasaran dengan cara menambahkan strategi digital, strategi soft selling, dan tanpa meninggalkan strategi word of mouth. Selanjutnya akan diserahkan pada Aulia. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Untuk kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.